Doa di antara dua sujud ada 7 kalimat, dan itu sebenarnya adalah inti daripada sholat. Inti sholat yang Allah sediakan bagi kita itu ada di antara dua sujud, yang tidak Allah syariatkan kecuali untuk kita. Di dalam gerakan yang lain itu ada milik Allah, ada untuk Allah, ada untuk kita. Tapi di antara dua sujud itu hanya untuk kita. Ketika ruku misalnya kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, kita memuji Allah. Ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la, walaupun kita boleh saat itu menambah doa kita dan mengajukan permohonan kepada Allah, tapi di sana ada pujian bagi Allah. Tapi di antara dua sujud semuanya doa untuk kita. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni. 7 kalimat. 7 kalimat ini apabila dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum tidak perlu lagi berdoa dengan doa yang lain. Semua apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai makhluk semuanya ada di dalam doa di antara dua sujud. Antum boleh pikirkan apa yang antum butuhkan, semuanya ada dalam 7 poin itu. Cuman sangat disayangkan ketika kita membacanya, kerap kali kita membacanya itu hanya bagian dari rutinitas saja gitu, tanpa penghayatan, tanpa pentadaburan. Coba apabila kita baca dengan penuh renungan, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya, itu yang kita harapkan karena kita banyak dosa. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku. Kita yang penuh dengan kekurangan, yang banyak menghadapi masalah dalam kehidupan ini, ya Allah rahmatilah aku. Rabbighfirli warhamni wahdini, berikan aku petunjuk, berikan aku bimbingan, petunjuk dalam ilmu, petunjuk dalam perkataan, petunjuk dalam perbuatan, baik hidayah yang namanya hidayah dilalah wal irsyad, hidayah taufik, semuanya ada di situ. Wahdini wa'afini, selamatkanlah aku dari berbagai macam keburukan. Warzuqni, berikanlah aku rizki. Ya, wajburni, dan tutupilah kekurangan-kekuranganku, keaiban-keaibanku. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Ada yang tersisa? Ada yang tersisa dari apa yang kita inginkan? Ada yang keluar dari 7 poin, dari 7 kata yang Masya Allah itu adalah doa yang sangat singkat padat. Tidak ada satu kebutuhan pun yang kita inginkan kecuali sudah ada di doa antara dua sujud itu. Dan coba kita lihat bagaimana posisi kita dalam keadaan kita di antara dua sujud. Posisi kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang itu disediakan hanya untuk kita gitu. Namun sangat disayangkan sebagian besar dari kaum muslimin tidak menghayati, tidak mentadaburi makna daripada ya isi dan kandungan doa yang diucapkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan menerima suatu doa dari hati yang lalai kan gitu.